Selamat pagi Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita mau bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala pujian, hormat, syukur bagi nama-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami membawa ucapan syukur kami. Kalau di depan kami Tuhan, kami sebentar mengambil perjamuan kudus. Mari Tuhan, Kau sucikan kami, Kau layakkan kami Tuhan, Kau urapi kami Tuhan dengan hikmat yang daripadamu, dengan sukacita yang daripadamu. Sehingga pada saat kami memuji dan membesarkan nama-Mu, saat kami mendengarkan firman-Mu, hidup kami diubahkan, hidup kami menyenangkan hati-Mu, hidup kami menjadi berkat bagi setiap orang di sekitar kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Engkau Tuhan yang memberkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, karena kami percaya kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang layak untuk kami sembah, Allah yang memberkati kami, Allah yang mengurapi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulai ibadah kami. Amin.
Tuhan. Sungguh Tuhan kami bersyukur. Mari kami mengundang sidang jemaat untuk boleh berdiri. Kita mau merasakan kebaikan Tuhan. Kita mau merenungkan kebaikan Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Betapa indah pemikiran-Mu bagi kami Tuhan. Yang Kau pikirkan tentang-Mu tak tersayangi Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudaraku yang kasih Tuhan. How are you today? Fine ya. Api-api ayolah. Bapak Ibu Saudaraku, puji nama Tuhan. Ya, pagi hari ini kita akan belajar mengenai strategi dan iman. Jadi kita akan melihat bagaimana tujuan dari khotbah yang saya susun ini tentu dengan hikmat Tuhan. Kita perhatikan baik-baik Bapak Ibu ya. Jadi saya tidak mau Bapak Ibu gampang dibodohi, gampang ditipu, apalagi membodohi, apalagi menipu. Kalau sampai ada yang begini, saya pastikan bukan warga GBT ini. Ya. Jadi warga GBT itu mesti cerdas Bapak Ibu. Ya. Jangan gampang dibodohi. Jangan mudah terlena oleh apapun. Ya. Termasuk penyesatan-penyesatan yang sangat-sangat banyak berseliweran di WA. Jadi kita harus betul-betul kuat. Pertarungan hidup ini harus kita menangkan Bapak Ibu. Siapapun Bapak Ibu dan saudaraku. Tidak mengenal usia. Yang muda, yang dewasa maupun yang sudah sepuh, ya, tetap untuk bisa memenangkan perjuangan ini. Jangan mudah jatuh dalam pencobaan-pencobaan. Jadi ini Bapak Ibu, strategi. Nah ini strateginya ini. Jadi kata strategi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu stratos, Bapak Ibu. Ya, dari kata stratos ini, yang artinya, karena Mbak Pipit, ya nggak bisa ini. Oke, manual aja ya. Jadi kata stratos ini berarti tentara. Kemudian ditambahi dengan kata again. Ya bukan bahasa Inggris ya, ini juga bahasa Yunani yang berarti memimpin. Dan itu berarti kalau strategi yang berasal dari kata stratos dan kemudian again ini, kemudian muncullah kata strategos
kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggris, dan kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia menjadi memimpin tentara. Memimpin tentara. Ungkapan ini Bapak Ibu dicetuskan oleh seorang jenderal ya yang bernama Karl von Clausewitz. Silakan dilanjut. Dia hidup pada tahun 1780 sampai dengan 1831. Dia mengatakan begini Bapak Ibu. Jadi saya terinspirasi dari perkataan yang sangat, kalau dalam ilmu strategi ini hukumnya wajib ya. Hukumnya wajib untuk diketahui. Tidak mungkin lepas dari perkataan dari Karl von Clausewitz ini. Jadi saya mengajar di semester ini juga manajemen dan saya memasukkan juga kata-kata ini. Jadi strategi itu adalah suatu seni menggunakan sarana pertempuran untuk mencapai tujuan perang. Ada 3 kata yang menarik di dalam ungkapan ini, yaitu suatu seni menggunakan sarana pertempuran untuk mencapai tujuan. Jadi kalau kita melihat di sini, mungkin bisa ditampilkan ya, Karl von Clausewitz ini, nah ini dia. Ya hampir mirip dengan saya dulu waktu masih muda. Ketika saya umur 17 tahun, nggak jauh dari inilah Bapak Ibu. Yang tertawa kelihatannya kurang setuju, nggak apa-apa. Kelihatannya sedikit kok, hanya 10% yang nggak setuju. Ya, cuma karena saya dulu terdesak dengan keadaan, jadi hidung saya agak sedikit terdesak, jadi agak sedikit mampet ke dalam. Dia adalah panglima perang dari kerajaan Prusia, sekarang Jerman. Kalau dulu ada namanya kerajaan Prusia ini adalah kerajaan gabungan antara Jerman dengan Rusia. Ya. Kemudian disebut sebagai Prusia. Dengan semboyan kerajaan ini, dengan semboyan Gott mit uns, yang berarti Tuhan bersama dengan kita. Luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi mereka sudah mempunyai semboyan, yaitu Tuhan bersama dengan kita, Immanuel. Ada 3 poin dalam teori Karl von Clausewitz ini. Yang pertama tadi saya katakan 3 hal, yaitu seni menggunakan. Nah ini yang saya maksudkan tadi Bapak Ibu, seni menggunakan itu manajemennya. Kemudian sarana pertempuran. Ya. Dan yang ketiga, tujuan perang. Mungkin Bapak Ibu ingat ya, di bulan-bulan kemarin itu, di sekitar bulan Februari Maret, ada peperangan antara India dan Pakistan. Ya Bapak Ibu ya, India dan Pakistan sedang ramai sampai dengan sekarang. Yang luar biasanya Bapak Ibu, India ini mempergunakan teknologi perang yang canggih. Sementara Pakistan banyak menggunakan alat atau pesawat tempur dari Cina yang harganya sangat murah. Tapi India kalah. Kenapa? Sarana pertempurannya hebat. Cara menggunakannya, seninya tidak ada. Percuma. Jadi 3 hal ini perlu kita perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Seni, kemudian sarana pertempuran, dan tujuan perang. Saya sengaja menulis dalam huruf besar tujuan perang ini, supaya Bapak Ibu lihat di sini ya. Tujuan perang, nanti kita lihat Bapak Ibu. Orang Kristen kalau nggak punya tujuan perang, kalau orang Kristen tidak punya tujuan hidup. Alkitab mengatakan sendiri Bapak Ibu. Dia bukan soe. Tahu ya soe ya? Saya beberapa kali sudah mengungkapkan soe itu adalah hidup yang berkualitas, yang bernilai. Kalau orang Kristen nggak punya tujuan hidup, itu orang Kristen yang hanya bios. Sekedar hidup. Dilahirkan, bertumbuh, dan kemudian mati.
Tapi kalau orang Kristen yang punya tujuan, ya, Rasul Paulus menulis dengan begitu banyak. Hidupku bukan aku lagi. Hidupku bukan aku lagi. Tapi Kristus yang hidup dalam aku. Rasul Paulus juga menulis, bagiku hidup adalah Kristus dan mati keuntungan. Konyolnya orang Kristen, ya, konyolnya ini orang Kristen hanya mengambil kematian adalah keuntungan tanpa disertai dengan bagiku hidup adalah Kristus. Jadi itu adalah sebab akibat, Bapak Ibu. Ujung hidup kita ini kalau Tuhan perkenan ya, kita bisa hidup sampai dengan Tuhan Yesus datang. Tapi kalau kita mengalami kematian, jangan kemudian kita mengklaim bagiku kematian ini adalah keuntungan. Tanpa disertai dengan sebabnya, bagiku hidup adalah Kristus. Ya. Saya sekarang sedang menangani proyek pembangunan SMA Bapak Ibu. Ya. Banyak sekali permasalahan, apalagi kemudian ada banyak orang yang kemarin saya ketemu dengan pendeta-pendeta kan kumpul Bapak Ibu sedang berdoa untuk proyek itu. Ya. Kemudian Pak Yason sebagai pembina proyek itu berkata begini Bapak Ibu. Saya tahu pikiran pendeta-pendeta yang hadir ini. Pendeta-pendeta yang hadir ini berpikir bahwa kami tim Pak Yason dan kemudian menunjuk saya, Pak Rudi, Pak Santos, Bu Marlin, mendapat gaji dari proyek ini karena proyek ini bernilai miliaran. Bapak Ibu salah. Kami 1 sen pun tidak dibayar. Bahkan kami berkorban. Kami tim itu berkorban Bapak Ibu. Kita lihat Bapak Ibu. Kalau kita nggak punya tujuan hidup, kita membiarkan pikiran kita ini liar. Dan ketika makan-makan, saya makan dengan pendeta-pendeta. Dan pendeta itu berkata, selama ini saya salah menilai. Saya kira Pak Rudi dan orang-orang teman-temannya itu mendapatkan bayaran. Kemudian saya katakan, saya sengaja membiarkan pikiran dari teman-teman berpikiran bebas. Mereka punya pendapat begitu. Ya. Jadi mari pada pagi hari ini kita menjadi orang Kristen yang betul-betul memahami atau istilahnya cerdaslah Bapak Ibu. Ya. Beberapa kasus di dalam kota Cilacap ini kemarin sangat memprihatinkan. Anarkisnya. Luar biasa. Gedung DPRD dibakar, kemudian beberapa toko dijarah. Ya, saya kemudian membayangkan, andai kata itu ada orang Kristen, betapa bodohnya dia. Andai kata ada. Ya, saya berharap tidak ada. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, lewat strategi ini kita kemudian diperlengkapi bahwa kita ini betul-betul punya seni, punya manajemen, ya, art, ya, manajemen seni. Kemudian kita diperlengkapi oleh Tuhan juga sarana untuk bertempur. Baru setelah itu kita menang. Ya. Ini yang perlu kita pelajari, walaupun ini pendapat ini bukan dari teolog gitu ya. Ini dari pangkat terakhir dia Majen, Bapak Ibu. Bukan, ya di sini ada Pak Simanjuntak ya. Jadi bukan pangkat yang ya perwira tinggi, tapi bukan pangkat yang seperti jenderal gitu ya, besar gitu ya. Jadi seni menggunakan sarana perang, mari coba kita lihat. Ini adalah kepandaian, keahlian, kecerdikan, manajemen atau cara pengelolaan termasuk penguasaan diri, mentalitas, moral, dan iman.
Seninya di situ Bapak Ibu. 1 Petrus 5 ayat 6 sampai dengan 9. Tolong dibaca. 1 Petrus 5 ayat 6 sampai dengan 9, demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum, dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Amin. Jadi seni berperang, seni menggunakan sarana perang, dimulai dari kata seninya dulu, seni menggunakan Bapak Ibu ya. Kemudian kita nanti punya sarana alat perang. Jadi kepandaian, keahlian, kecerdikan, manajemen atau cara pengelolaan. Dan Alkitab mengatakan penguasaan diri. Ya, penguasaan diri. Bukan pengendalian diri. Saya sengaja mengulang-ulang ini supaya Bapak Ibu melekat di dalam pikiran. Penguasaan diri bukan pengendalian diri. Kalau penguasaan diri itu sebelum melakukan sesuatu hal itu dipikir 7 kali dipikir Bapak Ibu. Tapi kalau pengendalian diri, ya kalau penguasaan diri itu dipikir dulu. Seperti gini, saya contohkan dengan istri saya gitu. Ya, dalam emosi kemudian saya berkata gitu. Sebelum saya berkata saya pikir melukai hati dia enggak? Menyakiti hati dia enggak? Itu penguasaan. Tapi kalau orang pengendalian diri, sedikit dipikir. Dia tidak pikir terlalu dalam. Dan kemudian dia berkata, kamu kok goblok sih? Kamu kok bodoh gitu. Setelah dia mengucap, dia baru sadar, oh iya ya. Dan kemudian dia minta maaf. Saya maaf ya, saya kilaf. Itu orang pengendalian diri dan kemudian dia dikendalikan. Alkitab mengatakan bagaimana? Sama seperti tali lasso yang ada di kuda. Ya. Itu ditarik ke kanan, ke kiri, supaya jalannya lurus. Makanya di dalam Alkitab tidak pernah ada itu pengendalian diri, yang ada penguasaan diri. Artinya apa? Grade-nya, kualitasnya itu bukan kualitas yang second grade. Kalau kualitas yang second grade, Bapak Ibu bisa pengendalian diri. Saya bisa melukai, saya bisa memperlakukan dengan tidak baik, dan kemudian saya berkata, iya ya saya salah ya. Nah itu saya pengendalian diri. Tapi kalau kemudian saya pikir, kalau saya lakukan gini, bagaimana? Jadi ini seni yang menyangkut soal mentalitas kita siapa, moralitas kita ini siapa, iman kita ini menunjukkan siapa diri kita. Dari sini aja udah gak gampang Bapak Ibu. Karena setiap hari kan kita menghadapi tantangan-tantangan kehidupan yang mendorong mentalitas kita. Ya, ada mentalitas yang mudah menyerah. Gagal sedikit aja kemudian, ya udahlah, gampang mutung. Ya, moralitas juga begitu. Dapat godaan sedikit aja susah. Dia langgar moralitas. Moralitas itu hukum yang ada di dalam masyarakat. Ya. Bagaimana kalau di tengah jalan Bapak Ibu tahu kemudian ada sepeda motor, ya, ada orang naik sepeda motor kemudian dompetnya jatuh. Dan Bapak Ibu di belakangnya. Ayo coba. Diambil dan kemudian berkata, haleluya Tuhan punya kehendak. Atau Bapak Ibu ambil kemudian kejar. Moralitas Bapak Ibu. Tuntutannya itu tinggi sekali. Soal iman juga begitu. Apakah iman kita kuat?
menghadapi terpaan badai yang demikian hebat dalam keadaan kesukaran hidup ini. Apakah kita dengan mudah mengorbankan Kristus dan menukarnya dengan semangkok kacang merah? Sama seperti Esau. Iman menunjukkan bagaimana kita memainkan mentalitas ini, memainkan moral, memainkan iman dalam seni menggunakan sarana perang. Nah ini kalau kita ini kan, kalau sudah diperlengkapi begini siap menjadi ya memimpin tentara Bapak Ibu. Tentaranya siapa? Paling tidak tentaranya diri kita sendiri kita pimpin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, seni atau manajemen diri ini ada di dalam ayat yang ke-6. Merendahkan diri pada tangan Tuhan yang kuat. Itu seninya di situ. Jadi hamba Tuhan itu bukan dihormati Bapak Ibu. Artinya bukan dari diri kita muncul supaya saya dihormati. Kalau penghormatan itu datangnya dari luar, dipersilakan. Tapi jadi hamba Tuhan itu harus merendahkan diri sama seperti Kristus. Merendahkan diri. Ya. Tempat kita, gereja kita, ada yang sakit kan, Ibu Yeni itu? Mana keluarganya? Tolong angkat tangan. Ibu Yeni, keluarga Ibu Yeni. Ya. Oh ya, di atas ya. Sela. Ya. Dalam keadaan kejang-kejang. Ya Bapak Ibu, saya baru pulang kemarin, kapan itu Sela ya? Selasa ya, saya baru pulang dari Purwokerto, pulang jam 4 sore Bapak Ibu. Kemudian langsung ke sini doa puasa. Sampai dengan jam 6. Habis doa puasa, saya kemudian ikut rapat di BKSOK sampai dengan jam 9. Begitu jam 9 dikabari, Pak Rudi, bisa nggak ke rumah sakit? Mama kejang-kejang. Saya ke rumah sakit. Sampai jam berapa Sela? Jam 1 pagi, jam 12 saya di sana, jam 12 pulang sampai di rumah hampir jam 1 itu saya kemudian. Mau nggak kita ngelosor itu? Mau nggak kita merendahkan diri, Bapak? Jadi kalau kita punya seni manajemen diri ini Bapak Ibu ya, setiap saat kita bawa, saya hidup di bawah tangan Tuhan yang kuat. Bapak Ibu pasti kuat, tidak mudah goyah. Satu keyakinan, saya hidup di bawah tangan Tuhan yang kuat. Setiap langkah hari-hari lepas hari. Itu manajemen Bapak Ibu. Itu seni. Sehingga apa Bapak Ibu? Nggak ada kesombongan. Maaf ya, saya cerita ke istri saya. Beberapa waktu yang lalu tetangga saya pinjam mobil. Kemudian ada sedikit protes dari istri saya. Kenapa sih? Ya, betul ya. Kemudian saya katakan begini Bapak Ibu. Apa yang kita punya ini titipan Tuhan. Saya pun juga nggak sembrono meminjamkan ke orang yang tidak saya kenal. Karena itu tanggung jawab saya dengan Tuhan kan. Dipercaya, tapi saya bertanggung jawab. Saya siapkan mobil dengan baik, saya isi, ya bensin segala macam saya isi. Jadi berkat. Karena saya tahu saya hidup di bawah tangan Tuhan yang kuat. Saya ini hanya dititipi Tuhan, saya nggak punya apa-apa Bapak Ibu. Saya nggak punya apa-apa. Tapi kalau ini saya bawa, Bapak Ibu bawa dalam kehidupan Bapak Ibu manajemen diri ini, saya hidup di bawah tangan Tuhan yang kuat. Ada nggak rasa khawatir? Saya hidup di bawah tangan Tuhan yang kuat kok. Jadi peperangan yang kita hadapi ketika kita berada di bawah tangan Tuhan yang kuat, kita akan bisa berkata, saya maju perang.
Saya nggak takut. Ini seninya. Nah, sarana pertempurannya dalam militer itu disebut alutsista. Ya. Singkatan alat utama sistem senjata atau pertahanan ya, kadang pertahanan juga. Tapi sekarang Bapak Ibu, sarana pertempurannya apa? Nah, dalam rohani itu disebut apa yang ada padamu. Ini contoh, beberapa contoh. Pemberita kebenaran. Dia itu punya satu semangat pemberita kebenaran. Disuruh buat apa dia? Ikwang. Disuruh bikin apa Ikwang? Batra kan? Dengan ukuran yang begitu berapa itu? 100 hastal panjangnya. Sementara belum pernah terjadi banjir. Alat sangat sederhana. Ya, tapi dia dengar visi Tuhan. Aku akan musnahkan penduduk bumi ini. Bikin batra. Sambil bikin batra dia menyampaikan, "Hei, bertobat, bertobat, bertobat." Itu Alkitab katakan di dalam 2 Petrus 2 ayat yang kelima ini. Dia pemberita kebenaran. Dia berani memberitakan. Ada yang peduli? Tidak ada. Hanya keluarganya saja. Itu apa yang ada padamu. Itu sarana pertempuran kita. Kemudian Lot. Nah ini Bapak Ibu. Lot ini dikatakan, coba dibaca, 2 Petrus 2 ayat yang ke-7. 2 Petrus 2 ayat yang ke-7. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Dia tinggal di tengah-tengah orang yang tidak mengenal hukum, dia tinggal di tengah-tengah orang yang hanya menuruti hawa nafsunya, tapi dia tidak seperti mereka. Ikan ada di dalam laut yang dingin, laut yang asin, ikan ada di dalam laut yang asin, tapi ikan itu tidak pernah menjadi asin. Kecuali kalau sudah ditangkap oleh Mbak Lesmi Ningsih dan kemudian dikasih garam dan menjadi ikan asin. Iya. Digoreng setelah diasinin sama Mbak Lesmi Ningsih, digoreng sama istri saya, dikasihkan kepada saya. Sorry ya, saya memang nggak suka ikan asin Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau ngasih kepada saya ikan asin, tolonglah diganti dengan capcay yang panas saja. Saya suka itu. Kita lihat di sini Lot, apa yang dia punya? Dia punya hidup benar di tengah-tengah masyarakat yang amoral. Ya, Lot punya itu. Ini sarana pertempuran. Apa yang Musa punya? Musa punya apa? Musa punya berat mulut, Musa punya berat lidah, tapi dipakai oleh Tuhan. Jadi jangan pernah ada berkata, saya nggak bisa apa-apa. Musa juga nggak bisa apa-apa. Musa protes kok. Saya ini berat lidah, saya nggak bisa ngomong. Tuhan, pakailah kakakku Harun. Tapi Tuhan berkata, siapa yang menciptakan lidah? Siapa yang menciptakan mulutmu? Aku pakai engkau. Jangan pernah menolak. Sarana pertempuran itu ada dalam diri kita. Walaupun ini kadang kita menjadikan, apa sih artinya berat mulut? Kita sering sekali berkata, ini nggak ada artinya apa-apa. Tapi kalau di hadapan Tuhan itu menjadi berarti setelah Tuhan ubahkan. Yang penting kita mau. Janda di Sarfat, saya punya segenggam tepung, saya punya sedikit minyak, apa artinya ini? Tapi Tuhan pakai itu semua. Anak kecil, dalam peristiwa Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki, dia hanya punya 5 roti, bukan gandum. 5 roti jelai Bapak Ibu. Jelai itu gandum yang second grade. Dan hanya 2 ikan. Bapak Ibu punya semua. Amin.
Bapak Ibu punya iman, Bapak Ibu punya sarana pertempuran. Gabungkan dua hal itu tadi, seni menggunakan dan sarana pertempuran. Seninya ada. Apa itu seni? Rendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Jadi sarana pertempuran apa yang dia punya dari semuanya itu? Ya, janda di Sarfat, anak kecil yang kemudian, aku punya ini. Karena anak kecil kan nggak mau dikasihkan. Kadang-kadang kita, enggak dong, enggak. Apa ya, anak itu memberikan 5 roti 2 ikan. Dia punya iman dan tidak seperti Filipus yang berkata, apalah artinya ini? Tapi anak kecil itu memberikan. Ya, mungkin walaupun Alkitab tidak mencatat, ya, 5 roti dan 2 ikan ini di tangan Tuhan Yesus yang akan menerimanya menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi Bapak Ibu buang rasa minder, buang rasa, aduh aku nggak bisa apa-apa. Enggak, Bapak Ibu berharga di mata Tuhan. Bapak Ibu punya sarana pertempuran untuk memenangkan pertempuran dalam kehidupan ini. Iman yang teguh. Amin. Iman yang teguh. Apapun tantangan hidup kita, iman yang teguh karena saya berada di bawah tangan Tuhan yang kuat. Tujuan perang selalu kemenangan. Tidak menjadi pribadi yang dapat ditelannya. Alkitab tadi mengatakan di dalam 1 Petrus 5 tadi. Tolong diulang. Ya. 1 Petrus 5. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Mencari orang yang dapat ditelannya. Tapi pagi hari ini Bapak Ibu berkata, saya bukan orang yang dapat ditelan oleh iblis, tapi saya justru mengalahkannya. Katakan amin. Saya justru mengalahkannya. Saya justru mengalahkannya. Efesus 4 ayat yang ke-27. Tolong dibaca. Efesus 4 ayat yang ke-27. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Bahasa aslinya itu topon, Bapak Ibu. Ya, kesempatan itu topon. Topon itu seperti kapal induk yang ada landasan perangnya. Jadi tempat markas, tempat bersandar dari iblis. Bukan hanya kesempatan, jangan beri kesempatan kepada iblis. Tetapi jangan beri dirimu menjadi landasan dari iblis. Kalau sudah menjadi landasan, itu sudah masuk di dalam diri kita. Kalau jangan beri kesempatan, iblisnya di luar, kemudian kita jangan beri kesempatan dong. Tapi kalau dalam bahasa aslinya itu topon. Topon itu landasan, markas, kantor utamanya. Ada dalam diri kita. Ya ini bukan hanya dapat ditelannya, ini sudah menjadi landasan iblis. Lewat apa Bapak Ibu? Pikiran, mulut kita, mata kita melihat, telinga kita mendengar. Perbuatan kita yang jauh daripada perbuatan kasih, yang lebih mementingkan diri sendiri, habis kita Bapak Ibu. Bukan hanya ditelan, tapi kita menjadi landasan, menjadi markas besar daripada iblis, Bapak Ibu. Ini tujuan perang. Tuhan memberkati. Amin. Kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mungkin selama ini kita menjadi pribadi yang kalah,
pribadi yang lemah, pribadi yang tidak menghargai anugerah Tuhan, yang meremehkan. Tapi pada pagi hari ini kita dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kita bukanlah orang yang mudah ditelan oleh iblis. Sebab Tuhan ada di dalam hidup kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan. Di tangan kami ada roti sebagai lambang tubuh Tuhan dan anggur sebagai lambang darah Kristus. Yang sebentar akan kami makan dan minum mengingatkan akan kasih-Mu yang sungguh besar. Dan inilah kebenaran firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita. Hormat akan tubuh Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Tubuh Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kita makan tubuh Tuhan ini. Sekarang kita ambil gelas kecil ini, kita pegang dengan tangan kanan kita dan kita dekatkan di dada kita. Yesus bukanlah Tuhan, bukanlah Allah bagi kita saja, tapi Dia juga kekasih jiwa kita. Dia adalah yang pribadi yang mengerti dengan kelemahan kita, dengan hati kita. Dia tahu beban hidup kita. Demikian juga Ia mengambil cawan, sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat gelas kecil ini lebih tinggi dari kepala kita. Hormat akan darah Kristus. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Darah Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kita minum darah Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur pada Engkau Tuhan, buat segala kebaikan Tuhan. Kami puji Engkau Tuhan. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Katakan ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Sungguh ajaib Tuhan. Ajaib para pelayan Tuhan, para majelis, maju ke depan. Bapak Dion, Pak Pendeta Lodi, Pak Darwanto, silakan Pak. Pak Niko. Anak-anak sekolah minggu supaya mereka punya rasa takut dan hormat kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, Engkau sungguh baik.
Engkau sudah menyertai dalam ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Dan kami merasakan Tuhan, kehadiran Engkau dalam hidup kami. Engkau menguatkan kami, meneguhkan kami. Engkau membenarkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa buat anak-anak-Mu, para pelayan Tuhan yang ambil bagian dalam ibadah pagi hari ini. Berkatilah mereka Tuhan. Dalam profesinya mereka Engkau berkati Tuhan. Yang bekerja Engkau berkati. Yang dalam sekolah Engkau berkati Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa buat persembahan-persembahan yang akan diberikan dengan hati yang tulus. Engkau berkati persembahan khusus. Engkau berkati juga persembahan sukarela. Kau berkati juga persembahan persepuluhan yang dibawa oleh anak-anak-Mu Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami pulang bukan dengan tangan yang hampa, tapi kami pulang dengan tangan yang penuh dengan berkat-berkat Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus anak yang tunggal, dan persekutuan yang begitu indah dengan kuasa Roh Kudus menyertai kita. Mulai saat ini, esok, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita. Dia Allah yang sungguh baik, Dia Allah yang peduli kepada kita, Dia Allah yang setia, Dia Allah yang memberkati kita, Dia Allah yang melindungi kita, Dia Allah yang menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kepada kita kasih karunia. Dia Allah yang menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Hamba yakin dan percaya Tuhan, Engkau memberkati anak-anak-Mu ini Tuhan. Dalam rumah tangganya Kau berkati, dalam usaha pekerjaannya Kau berkati, dalam sekolahnya Kau berkati, dalam keluarganya Kau berkati, bahkan keluarga besarnya ada di dalam berkat Tuhan. Anak cucu menantu dimanapun mereka berada, diberkati Tuhan. Kau juga memberkati bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kota kami, tempat tinggal kami Tuhan, dimanapun berada, Kau berkati Tuhan. Bahkan tetangga kami, kanan kiri, muka belakang Tuhan, Kau berkati Tuhan. Damai sejahtera Tuhan melingkupi dalam kehidupan kami, dan kami dipanggil untuk menerima berkat dan menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mengatakan amin. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.